Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cihuy. Podcast yang ngobrolnya santuy tapi uhuy. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya bermanfaat banget nih, terutama buat teman-teman yang ingin belajar tentang materi sejarah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Anida Zahra. Dan saya Ahmad Ribai. Nah, topik kita hari ini tentang sejarah. Tapi jangan salah dulu, topik yang kita akan bahas tidak membuat kalian ngantuk kok. Kita bakal bahas tentang perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan lewat seni dan sastra. Bener, banyak orang kira perjuangan tuh cuma soal tentang perang atau bambu runcing. Padahal seni, musik, puisi, bahkan tulisan tuh juga punya peran penting. Nah, seru kan? Tapi nggak bakal ngomong berdua doang nih, karena kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Nah, kita tuh di sini akan berbagi nih, kita sebagai narasumber kali ini akan berbagi cerita dan informasinya. Perkenalkan, halo semuanya, perkenalkan saya Adinda Najwa Aulia. Dan saya Janatul Ma'wa. Seneng banget nih bisa bergabung sama kalian di podcast Cihuy. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa ada lagu atau puisi yang bikin semangat itu tiba-tiba naik gitu? Oke, pertanyaannya kalau ditanya ada nggak, pastinya ada ya. Ada, Karena pastinya ada kalau di dong. sini kita kan bahas mengenai semangat dan suka yang kita sukai. Contohnya nih, tapi kalau misalnya kita tanya semuanya apakah orang memiliki semangat atau hal yang suka itu akan sama, tentunya berbeda. Gimana ya belibetnya, maksudnya ini nih, setiap orang kan punya passion yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda. Mungkin minat saya di musik, mungkin Teh Zana di membaca, atau mungkin Teh Anida berolahraga, atau mungkin Karipai catur, ataupun apapun itu. Kan setiap orang memiliki minat yang berbeda-beda. Terkadang minat tersebut yang membuat kita semangat. Contohnya nih, contoh simpelnya gini nih, pernah gak sih kayak lagi ngerjain pekerjaan rumah, males banget, terus tiba-tiba semangat karena ada musik? Pernah Sering. pastinya. Nah, itu salah satu contohnya terkaitan semangat dan juga hal yang kita suka. Contoh lainnya ada yang sering kita, aduh, kayaknya suka nih sama teman di sekolah, kayak wah, dia cakep banget gitu. Jadi tiba-tiba semangat datang ke sekolah supaya bisa melihat dia. Itu salah satu kaitannya juga terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Anida. Jadi kalau bisa ditanya ada nggak sih sesuatu yang buat kita semangat? Contohnya lagu ataupun puisi pastinya ada. Kalau lagu ini saya keingetnya lagu sama Majuta Gentar. Nah, kalau kita dengar lagu Majuta Gentar tuh vibes-nya kayak wah, semangat banget, berani banget, kayak menggebu-gebu, kayak wow, kayak ulala. Dari judulnya aja udah ketara ini, ketara semangat, kayak Ya, vibes-nya bikin kelihatan semangat banget. banget, kelihatan banget. Nah, itu pun salah satu contohnya di mana di lagu Majuta Gentar itu kelihatan rakyat tuh semangat tuh buat ngusir para penjajah. Tuh. Bener banget. Salah satu contohnya juga ada di puisi kayak karya dari Chairil Anwar itu yang judulnya Aku tuh. Itu tuh kayak apa ya, pas saya baca tuh kayak aura itu bikin kita tuh kayak wah gitu. Oh, ternyata kayak gitu loh perjuangannya tuh bener-bener ini banget pas masa penjajahan tuh, kayak kita tuh apa ya? Bahasanya Bener-bener- kayak kagum, kayak ternyata perjuangan dulu tuh sesusah itu. Iya, segitunya loh buat musik penjajah. Betul gitu. sekali. Nah, itu dia. Berarti seni itu bukan cuma hiburan, tapi Bukan. juga senjata buat Senjata di- perjuangan. Betul sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa inti. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut kalian siapa sih tokoh seni dan sastra yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan? Oke, kalau ditanya siapa sih, pastinya banyak lah. Apalagi kan Indonesia tuh terkenal dengan salah satu karya-karya mereka, seni-seni mereka, sastra mereka. Jadi pasti banyak. Dan mungkin kalau bisa kita sebutin, nggak bisa kita sebutin satu persatu, karena mungkin ada Pasti ternyata banyak. karya juga yang ternyata terpendam gitu, nggak terkulik
Ada banyak. Jadi kalau misalnya ditanya, ini mungkin yang lebih hits di kalangan kita ya, kayak sering terdengar tuh ada kayak contohnya Ismail Marzuki, terus Khairil Anwar, dan juga ada Buya Hamka. Tuh. Kalian pasti pernah dengar kan karya dari Ismail Marzuki tuh, lagu-lagunya Iya. yang biasanya tuh tiap Senin tuh pasti kita nyanyiin. Betul, itu salah satu karya Ismail Iya. Marzuki yang Betul. benar-benar menggabung banget. Kayak Terus semangat. kalau Khairil Anwar seperti yang saya bilang tadi pas di awal, kayak dia kan berkarya lewat puisi tuh. Salah satu contohnya itu puisi berjudul Aku yang tentang apa ya, pembahasannya itu tentang nasionalisme yang membuat kita bangkit gitu. kita semangat. Iya, terus ada Buya Hamka yang beliau berkarya lewat karya tulis. Kayak novel Iya. ataupun buku-buku gitu yang memang kan dari Buya Hamka tuh kayak ada nilai moral dan juga kebangsaannya. Jadi intinya tuh mereka para sastrawan dan seniman tuh berjuang tuh bukan pakai senjata kayak Jenderal Sudirman, tapi mereka tuh lewat karya. Karena kan memang perjuangan tuh tidak semuanya mengenai kayak bahasanya mas, kalau materi itu ada kaitannya enggak? Jadi intinya perjuangan tuh nggak semuanya pakai senjata lah, lewat karya juga bisa. Dan karya itu tuh justru lewat karya itu bisa membuat para rakyat tuh ngena banget di hatinya gitu, kayak kena gitu di hatinya teh. Menggugah. Jadi dengan karya tersebut tuh kayak menggugah masyarakat menjadi bangkit kembali dan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Keren. Nah, kalau bentuk karya-karya para sastrawan ataupun seniman yang berpengaruh dan mempertahankan kemerdekaan itu gimana sih? Oke, untuk karya-karyanya itu pasti ada banyak, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, contohnya itu kayak ada tadi disebutkan Khairil Anwar kan puisi, terus Ismail Marzuki itu ada lagu, terus juga ada juga kayak novel dan cerpennya seperti Buya Hamka, dan bahkan sampai drama pun ada. Nah, semua itu tuh dapat jadi sarana buat nyampein semangat perjuangan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, negara kita ini. Mau tahu nggak contohnya? Mau dong. Contohnya itu salah satunya itu kayak lagu Halo Halo Bandung gitu. Kalian pasti sering kan denger lagu itu? Ingat banget kayak perjuangan di Bandung Iya, Lautan betul. Api. Terus novel-novel Buya Hamka seperti yang disebutkan sama Kak Adinda tadi gitu. Yang maknanya itu bener-bener tentang perjuangan tuh. Betul sekali. Terus kira-kira apa yang bisa kita dapat dari karya-karya itu? Nilai-nilainya ya? Betul sekali. Kalau kita nanya terkait nilai-nilai apa aja yang kita dapat dari perjuangan tersebut, itu tentunya itu ada banyak, dan jangan salah, nilai tersebut kecil. Maksudnya tuh nilainya bukan kecil dari segi materi, cuman dari segi kuantitas. Bukan Jadi doang. bukan hanya nilai itu bukan hanya sedikit, tapi tentunya ada banyak loh. Kayak contohnya itu ada dari karya-karya tersebut dapat terkuatnya nilai nasionalisme, solidaritas, pengorbanan, atau bahkan hingga keikhlasan pun dapat ada loh dari adanya karya tersebut. Jadi terdapat nilai-nilai yang kita ambil tuh salah satunya juga ada keikhlasan. Dan yang paling penting itu nilai-nilai semangat buat mempertahankan Indonesia dan mempertahankan negara Indonesia kita ini. Nah, kalau anak muda zaman sekarang kayak kita nih siswa-siswi, gimana cara ngembangin nilai perjuangan? Menurut saya sih kayak bisa lewat karya-karya yang apa ya, yang bisa menggugah dan sesuai selera sama anak muda zaman sekarang. Contohnya nih kayak kita kan Gen Z nih, Betul jadi kayak sekali. kita kan sering scroll TikTok gitu. Betul. Jadi kita tuh bisa berkarya lewat sosial media, bikin video TikTok tentang ya kayak gitulah, tentang semangat juang, tentang ya apa ya, ya seperti itulah. Konten-konten lah. Iya. Lagi sekarang kan perkembangan zaman globalisasi, teknologi, iptek dunia berluas. Bisa satu cara tuh lewat teknologi tersebut melalui media sosial. Media sosial banyak cakupannya, ada TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Dan juga kita bisa buat kayak contoh film pendek ataupun bikin musik Iya, musik. yang bisa berkesan positif. Contohnya tuh kayak tahu nggak sih lagu-lagunya Face atau Fish tuh dibacanya? Face ya. Iya. Salah satu judul tuh ada kayak Tarian Penghancur Raya. Itu kan bener-bener vibes-nya tuh ada banget perjuangannya ya. Kayak perjuangan dalam salah satunya mempertahankan Indonesia, kemerdekaan kita. Dan juga itu bisa salah satu kaitannya sama kayak
bahasanya sih mengkritik pemerintah. Iya, Jadi lagu-lagu nyindir-nyindir gitu. lagu-lagu fest tuh mengkritik pemerintah, di mana mengkritik tersebut tuh salah satu bentuk perjuangan kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena apa? Karena dengan adanya pengkritikan tuh salah satu bentuk supaya negara kita tuh tetap mempertahankan atau mengutamakan kepentingan rakyatnya. Jadi gitu contohnya untuk zaman sekarang tuh ada fest. Kalau zaman dulu di era Orde Baru itu ada Iwan Fals. Mungkin udah sering denger banget lagunya, legend banget Iya. Iwan Fals tuh. Iya. Perjuangan musisinya di era Orde Baru di mana melawan pertentangan Orde Baru. Nah, beliau juga sama seperti dengan Face, di mana salah satu perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan lewat karya. Betul sekali. Terus juga kita bisa menunjukin semangat juang buat mempertahankan Indonesia tuh lewat hal-hal kecil. Misalnya nih, kayak kita belajar yang rajin, sekolah yang Betul. rajin. Apalagi kita kan masih pelajar ya Kak, gitu. Terus juga kayak kita tuh bisa aktif organisasi dengan ikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita gitu, di sekolah kita masing-masing. Terus juga Kayak- cari kegiatan yang intinya tuh bermanfaat buat kita lah. Positif. Iya, Harus positif. Iya. Dan juga bukan hanya buat kita tapi juga buat orang lain di sekitar Betul kita. sekali. Nah, jadi itu salah satu bentuk perjuangan yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada lagi nggak nih pertanyaannya? Oke, terakhir deh. Oke, siap. Jadi menurut kalian apa nih peran seni dan sastra dalam mempertahankan kemerdekaan sekarang? Oke, ini intinya banget, inti banget nih kayak kesimpulan. Kesimpulannya Iya, tuh, Teh ya. seni dan sastra itu bukan apa ya? Bukan cuman ya pengertian tuh cuman kayak gitu doang gitu Kan Jen. seni itu kayak arts, kayak Iya, banyak. Bisa jadi seni dan sastra itu bisa mengingat kita buat agar kita tuh nggak lupa sama sejarah gitu. Kayak tadi seperti yang ada di puisi Khairil Anwar yang judulnya Aku, itu kan menceritakan tentang semangat juang bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah kan. Jadi dengan Terus juga- adanya karya tersebut tuh kayak kita tuh kayak wah, mengingat kembali. Iya, Jadi betul. makin cinta Indonesia dan makin mempertahankan kemerdekaan kita. Terus juga seni dan sastra itu bisa menggerakkan kita dan masyarakat apa ya secara luas biar Betul. kita tuh tergugah gitu Jen, dan jangan ngelupain sejarah gitu. Betul sekali. Jadi lewat lagu, puisi, drama ataupun karya lainnya tuh masyarakat bisa diajarkan lagi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan betul banget tuh tadi apa yang disampaikan oleh Kak Jana. Mungkin kalau dulu tuh seni itu dan sastra dipakai untuk mengusir penjajah. Contohnya kayak tadi Khairil Anwar kan menggunakan semangat rakyat di mana rakyat kemudian mengusir penjajah. Nah, kalau sekarang seni itu bisa dipakai untuk melawan hal-hal negatif yang sekarang banyak beredar, apalagi di era globalisasi saat ini, kayak contohnya hoax, terus juga intoleransi ataupun perpecahan bangsa karena perbedaan di mana Indonesia kan beragam tuh. Iya. Karena perbedaan tersebut tuh tentunya pasti bisa membuat adanya perpecahan bangsa. Betul. Jadi seni dan sastra itu tetap relevan sampai sekarang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wah, gila, ngobrol sama kalian seru banget. Iya Dari dong. awal tadi kita jadi makin sadar kalau seni dan sastra itu punya power yang besar banget buat perjuangan bangsa. Nah, bener. Jadi perjuangan bukan cuma angkat senjata, No. tapi juga lewat kata musik dan tulisan. Betul lagi, lewat kata, lewat musik, ataupun lewat tulisan. Dan sebagai generasi muda, kita tuh harus bisa terus melanjutkan perjuangan dan juga semangat para pahlawan untuk mempertahankan negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju. Intinya tuh kita tuh jangan sampai generasi kita tuh ngelupain sejarah gitu. Jadi karena itulah lahir semangat baru buat masa depan. Supaya Indonesia kan lebih baik lagi, apalagi kan generasi Indonesia emas 45. Iya. Oke deh, terima kasih untuk narasumber Adinda dan Jana yang sudah menjadi podcast Cihuy hari Iya, ini. untuk mengisi acara podcast Cihuy. Iya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Cihuy yang sudah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa semuanya. Cihuy.